Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, banyak orang ya salah mengerti tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat percakapan-percakapan di sekitar kita ataupun percakapan-percakapan melalui medsos, YouTube, ya, mereka menyangka, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Nah, manusia yang diangkat oleh para murid-muridnya menjadi Tuhan, menjadi guru yang hebat, menjadi pemimpin yang hebat. Nah, itu adalah pola pikir manusia. Ya, makanya kalau kita lihat kehidupan agama-agama di dunia ini, itu adalah sebuah ironis, ya. Bagaimana terjadi banyak pengkultusan manusia yang hebat, nabi yang hebat, orang-orang yang hebat diangkat setara dengan Allah. Ya, itu yang terjadi, pengkultusan manusia diangkat menjadi dewa-dewa, menjadi orang-orang yang super. Nah, tetapi ya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu firman menjelma menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Nah, ini adalah suatu tema Natal. Tema Natal yang sangat jelas, ya. Kita akan mengeksposisi tema Natal ini, ya, firman menjadi manusia, dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, secara khusus kita membaca terlebih dahulu ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca secara responsoria, saya ayat ganjil, jemaat ayat yang genap. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Sampai di situ saja. Ya, sampai di situ saja. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Firman yang menjadi manusia. Pertanyaan besarnya, ya, siapakah firman itu? Siapakah firman itu? Kalau dalam bahasa Yunaninya itu logos, ya. Logos, firman, perkataan, sabda, ilmu pengetahuan, teori, kata-kata, firman, logos. Siapakah firman itu? Nah, kalau kita membaca nats yang sudah kita baca tadi, ya, kalau kita hermeneutika, ya, seperti metodenya Pak Sijabat kemarin, maka pasti ada hal-hal yang menarik. Siapakah firman itu? Yang pertama, firman itu bersifat kekal. Firman itu bersifat kekal. Ya. Nah, bersifat kekal. Di sini dikatakan pada mulanya.
pada mulanya di sini bukanlah pada mulanya, ya, bukanlah pada mulanya seperti manusia diciptakan. Kejadian pasal 1, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Pada mulanya di sini menarik sekali, ya. Kalau dimengerti, pada mulanya di sini berarti pada mulanya alam semesta ini ada. Sejak alam semesta ini ada, firman itu sudah ada. Nah, ini bisa dilihat revisi Alkitab, revisi yang terbaru, ya, TB2, itu kalimatnya, ya. Pada mulanya sejak dunia ini diciptakan, firman itu sudah ada, ya. Firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, jadi itu sesuatu hal yang menarik, ya. Itu berarti firman itu bersifat kekal, ya. Semua diadakan, malaikat-malaikat diadakan, alam semesta, planet-planet, bintang-bintang, termasuk bumi dan isinya bumi, termasuk kita, itu semua diadakan. Dan sebelum semua itu diadakan, firman itu sudah ada. Nah, berarti apa? Berarti dia sudah ada sejak kekekalan. Berarti dia apa? Sang pencipta. Nah, hal yang kedua yang menarik di sini yaitu firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan ada pribadi yang berbeda, ya. Dua pribadi yang berbeda, ya. Ini menunjukkan Allah Tritunggal itu benar-benar ada, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh sejak di dalam kekekalan masa lampau. Nah, itu berarti firman itu sehakikat dengan Allah, Allah yang bersifat kekal. Jadi orang Kristen, ya, harus mengakui ketritunggalan Allah, ya. Satu-satunya konsep yang ada di dalam dunia ini yang berbeda dari yang lainnya, satu-satunya konsep, yaitu ketritunggalan Allah. Tiga pribadi yang berbeda yang sudah ada bersama-sama sejak kekekalan di masa lampau. Tiga pribadi, tetapi satu hakikat kealahan. Tiga pribadi sebagai satu kesatuan yang sangat erat, sehingga tetap disebut satu Allah, Allah yang esa. Kalau dianalogikan dengan bahasa yang bisa dipakai bahasa manusia, ya, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, ya. Itulah logika manusia yang paling bisa dipakai untuk mengerti, untuk mencoba mengerti ketritunggalan Allah yang memang di luar, melampaui, di atas nalar logika manusia. 1 kali 1 sama dengan 1. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi kealahan dan tetap disebut satu Allah, Allah yang esa. Makanya kalau kita membaca Perjanjian Lama, ya, selalu disebut Allah yang esa, Allah yang esa. Dalam Perjanjian Baru juga Allah yang esa. Orang Kristen masa kini pun menyembah Allah yang esa, yang satu-satunya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Esa, tiga pribadi kealahan menjadi satu kesatuan, Allah Tritunggal. Nah, itu dia, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu yang ketiga, firman itu adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, ya, dalam nas yang kita baca. Berarti memang firman itu pencipta. Bapa pencipta, Roh Kudus pencipta, firman juga pencipta, mencipta. Karena sudah ada sejak
sebelum segala sesuatu ini ada. Ya. Sudah ada ketika dunia diciptakan, firman sudah ada, Bapa sudah ada, Roh Kudus sudah ada. Ketika alam semesta ini diciptakan. Jadi firman itu adalah pencipta. Siapakah firman? Firman itu bersifat kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah pencipta. Yang keempat, di dalam firman ada hidup. Ya, dalam nas yang kita baca tadi, di dalam firman ada hidup. Ya, itu berarti manusia supaya bisa tetap hidup, maka manusia itu harus tetap di dalam firman. Kalau tidak ada firman, manusia itu tidak bisa hidup. Ya. Kalau tidak ada firman, manusia itu tidak bisa hidup. Nah, itu menarik. Ya. Jadi di dalam firman ada hidup. Ya, hidup yang berasal, hidup yang sudah ada, hidup yang ada dengan sendirinya di dalam firman itu. Kalau manusia bisa hidup, ya, karena ada Sang Pencipta, karena ada orang tua, karena ada opung, kakek, nenek. Manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Sejak bayi harus dipelihara. Manusia hidupnya tidak bisa dari dirinya sendiri. Manusia hidupnya bergantung dari orang lain. Tetapi firman tidak seperti itu. Firman, di dalam firman ada hidup. Hidup yang berasal, hidup yang tetap eksis di dalam diri Sang Firman itu. Nah, yang kelima, ya, nas yang kita baca, di dalam firman ada terang. Di dalam firman ada terang. Nah, ya, ini menarik sekali. Ya, di dalam firman ada terang. Bukankah manusia banyak mencari terang? Ya, ya. Makanya banyak orang namanya nur. Nah, nur itu apa? Dalam bahasa Jawa itu artinya terang, ya, cahaya. Banyak orang namanya cahaya, terang, sinar, ya. Dalam bahasa Batak ada juga itu artinya, ya, terang. Nah, tetapi di sini, ya, di dalam firman ada terang. Ini berarti bahwa firman itu selalu berada, selalu berjalan di dalam terang. Terang yang berada di dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa aplikasi? Ya, ketika kita belajar firman itu bersifat kekal, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah pencipta, di dalam firman ada hidup, di dalam firman ada terang. Lalu maknanya bagi kita apa? Maknanya bagi kita ialah bahwa manusia berarti sangat bergantung sama firman. Manusia sangat bergantung sama firman. Kalau tidak ada firman, berarti manusia tidak akan ada di dalam dunia. Karena firman Sang Pencipta. Kalau firman tidak ada, berarti manusia pun tidak ada dalam dunia ini. Saya dan Anda berarti tidak akan ada dalam dunia ini. Nah, kalau tidak ada firman, berarti manusia akan mati di dalam kekekalan. Kalau tidak ada firman, manusia akan berjalan dalam kegelapan. Karena firman itu adalah terang. Kalau tidak ada firman, manusia akan berjalan dalam kegelapan, akan mati dalam kebinasaan, dalam kekekalan. Nah, jadi manusia perlu sekali firman. Manusia sangat bergantung kepada firman. Nah, siapakah yang perlu diterangi oleh firman? Siapa yang perlu diterangi oleh firman? Kalau kita baca kitab, ya, para pemimpin agama, orang Farisi, orang Saduki, mereka berjalan dalam kegelapan. Yesus banyak menegur mereka karena mereka pemimpin agama yang munafik.
merekalah yang sebenarnya orang yang pertama yang perlu sang firman itu. Nah ini ya, kita perlu berhati-hati karena kita itu berada dalam ruang lingkup hamba Tuhan. Karena kita itu memiliki identitas pemimpin agama, pemimpin gereja, bekerja, berkhotbah, mengajar, melayani, memimpin kelompok PA, memimpin persekutuan, pemimpin agama dalam kelompok kecil, ya. Kita pemimpin agama. Kita sangat perlu sang firman itu supaya kita tidak munafik, ya. Nah, tadi pagi saya baru ya mendengar YouTube ya khotbahnya Pak Dr. Stephen Tong ya yang siaran langsung tadi pagi. Waduh, itu ada satu dia bercerita bagaimana dia terkesan ya. Dia jam 4 sore ini akan bertemu dengan seorang apologet masih umur 30 tahun. Tapi sejak umur 20 tahun ya dia sudah berapologet di internet ya. Dia sudah berapologet di internet ya, pengikutnya, pendengarnya sudah ratusan ribu ya, bahkan saya bilang itu sudah jutaan ya, karena dia pernah podcast di suatu channel ya, yang menonton itu sudah 6 jutaan ya, sudah 6 jutaan yang menonton itu mendengar dia ya, banyak sekali. Dia masih muda, dia belum menikah ya. Dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar negara-negara di Timur Tengah sekarang ini, ya. Dan, nah, menariknya Pak Stephen Tong mengatakan, saya memuji Tuhan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan membangkitkan seorang pemuda seperti dia, ya. Dia bukan mahasiswa teologi, tapi dia belajar agama, bahasa-bahasa, negara-negara. Dia berapologet dan dia, ya mungkin kalian sudah tahu ya, dia belum menikah, dia seorang pemuda, tapi gayanya itu seperti perempuan ya, rambutnya, wajahnya, gaya bicaranya seperti perempuan ya. Kalau kalian searching di YouTube ya, apologet Kristen ya, nah, inisialnya EM ya. Nah itu luar biasa ya. Pas untuk mengatakan, wah puji Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang yang seperti dia ya. Nah di sini saya berefleksi ya, di sini saya berefleksi bahwa sebenarnya saya pun memuji Tuhan ya. Tuhan membangkitkan para pemuda, kalian para mahasiswa, para alumni di tempat ini. Tuhan yang bangkitkan kalian, Tuhan yang ciptakan kalian ada di dalam dunia ini. Dan sekarang kalian berada di STTUI, dalam ruang lingkup STTUI, pelayanan di DCF. Nah, Tuhan katakan, bersinarlah, menjadi terang dimanapun Tuhan bangkitkan, Tuhan ciptakan, Tuhan taruh kalian, bersinarlah. Nah ini ya aplikasinya nanti, firman adalah terang dan orang-orang pengikut dia diberi terang itu, bersinarlah. Nah, tapi memang ya si jahat, si iblis itu merecoki, mengganggu, menanamkan nilai-nilai duniawi supaya anak-anak muda tidak bersinar. Anak-anak muda yang cinta uang, ya anak-anak muda yang haus akan kekuasaan, anak-anak muda yang mencintai nilai-nilai dunia ini, bagaimana bisa bersinar? Ya, tidak bisa, malah merusak, mengacau. Makanya kalian sedang dibentuk di tempat ini harus mengikis segala sifat-sifat nilai-nilai duniawi supaya bisa bersinar, supaya bisa bersinar. Nah, karena apa? Ya, di sini dikatakan para pemimpin agama orang Farisi, mereka berjalan dalam kegelapan. Yesus banyak menegur mereka karena mereka pemimpin agama yang munafik. Para pejabat pemerintahan,
Yesus mengecam mereka. Orang masyarakat Israel, mereka banyak terikat roh-roh jahat, dan Yesus melepaskan mereka dari ikatan-ikatan roh-roh jahat. Jadi betapa pentingnya Yesus sebagai terang, supaya manusia yang berjalan dalam kegelapan bisa keluar dari kegelapan itu. Jadi Anda dan saya harus bergantung mutlak sama firman. Jangan menganggap remeh firman, jangan menghina firman, jangan mengabaikan firman. Hormatilah firman, hargailah firman, dan cintailah firman. Hiduplah dalam firman. Firman yang dimaksud di sini adalah pribadi Sang Firman Allah itu sendiri. Nah, ya, firman menjadi manusia. Nah, sekarang bagian yang kedua. Firman itu telah menjadi manusia. Tadi kita sudah belajar Sang Firman itu siapa. Dia adalah pencipta, dia adalah terang, dia kekal, dia hidup, dalam dia ada hidup, ya. Nah, sekarang kita belajar firman itu telah menjadi manusia. Kita baca ayat yang ke-14, ya. Kita baca ayat yang ke-14 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini sangat dalam sekali ya, setiap makna, setiap kata dalam ayat ini itu ada maknanya, ya. Kalau dijelaskan panjang lebar, ya bisa berseri-seri khotbah ini, ya. Nah, hal yang pertama, apa istimewanya firman itu telah menjadi manusia? Yang pertama, diam di antara kita. Diam di antara kita. Sang firman yang kekal itu, sang firman yang maha kuasa itu, sang firman yang pencipta alam semesta yang luar biasa ini, ya, diam di antara kita, menjelma menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, ini adalah sebuah ungkapan fakta. Diam di antara kita itu berarti bahwa Sang Firman itu yang sudah menjadi manusia itu sangat-sangat mengetahui kondisi manusia. Setiap hari Sang Firman yang menjadi manusia itu berjalan, melihat ke pasar, melihat orang. Waduh, banyak yang kerasukan. Sang Firman itu apakah diam saja? Tidak. Melihat orang kerasukan, langsung diusir roh jahat dari orang itu. Melihat berjalan-berjalan, Sang Firman itu berjalan di antara manusia, melihat ada yang lumpuh. Tanpa panjang lebar, Sang Firman itu berkata, bangkitlah, angkatlah kasurmu. Ya. Yang paling luar biasanya lagi, ketika ada ibu, ada bapak, ya, yang anaknya baru saja mati, melapor menjumpai Sang Firman, ya. Maka Sang Firman itu berkata, ya, pergilah, anakmu hidup. Padahal anaknya sudah mati, ya. Bangkitlah, kata Sang Firman itu pada seorang ibu, bangkitlah. Anak itu pun bangkit dari kematiannya. Lazarus, keluarlah Lazarus, ya. Nah, disebut nama, keluarlah Lazarus. Ya, nah itu. Kalau tanpa menyebut nama, keluarlah orang mati, maka apa yang terjadi? Semua orang mati di dalam kubur akan bangkit. Ya, wah itu sangat bahaya sekali ya, belum waktunya. Ya, semua orang yang mati di dalam kubur akan bangkit. Ya, mengapa bisa seperti itu? Karena Sang Firman itu adalah hidup. Dialah penghulu kehidupan, pemilik kehidupan. Ya. Nah, untung Sang Firman itu berkata, Lazarus keluarlah. Jadi hanya Lazarus yang keluar pada waktu itu, keluar dari kubur.
Nah, di sini ya, Sang Firman diam di antara kita, sangat tahu bahwa manusia itu berdosa sehingga perlu diselamatkan. Sang Firman berjalan-jalan di antara manusia, tahu bahwa manusia itu tersesat sehingga perlu diberi kebenaran. Nah, banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya maut, kebinasaan kekal di neraka. Sang Firman diam di antara kita, menjadi penolong kita yang lemah ini, yang berdosa ini. Diam di antara kita. Itu luar biasa sekali. Yohanes ketika menuliskan ayat ini, dia sangat mengucap syukur. Waduh, ya, dalam Injil, dalam surat 1 Yohanes itu ya, apa yang sudah kami lihat, kami raba, apa yang sudah ya kami alami, itulah yang kami beritakan. Yohanes sudah memegang Yesus Sang Firman itu, melihat Yesus Sang Firman itu, apa yang dilakukan Yesus, itulah yang ditulis Yohanes, dan itulah yang kita baca saat ini ya. Dan itulah yang harus kita percayai supaya beroleh hidup yang kekal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, pekerjaan kita di bumi, supaya kita percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah di surga. Percaya. Nah, diam di antara kita. Hal yang kedua, Firman itu menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, itulah yang dicatat Yohanes. Ya, kalau hal-hal yang di surga kita tidak tahu karena tidak ada saksi mata. Tetapi ketika Sang Firman itu menjelma menjadi manusia, diam di antara manusia, maka banyak saksi mata, dan para saksi mata inilah yang menulis apa yang telah dilakukan Sang Firman itu. Dan itulah yang ditulis oleh Yohanes, kita telah melihat kemuliaannya. Jadi selama Sang Firman menjadi manusia, Ia telah menunjukkan kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa menyatakan kesatuan yang erat, persekutuan kasih yang erat Bapa dan Anak. Ya. Jadi ini sebuah ungkapan. Sebenarnya sebuah ungkapan kalau Bapa dan Anak itu, ya, itu sebuah kesatuan yang erat. Ya. Kalau secara manusia, ya, anak pasti sedarah dan sedaging dengan Bapa, ya. Anak sedarah dan sedaging dengan Bapa. Ya. Di sini menunjukkan Bapa, pribadi Allah Bapa dan Anak, menunjukkan sehakikat, menunjukkan persekutuan yang erat, yang tidak terpisahkan sejak ada kekekalan, dari kekekalan. Jadi di sini menunjukkan Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Apa buktinya Dia adalah pribadi Allah Tritunggal? Ya. Nah, ingat ya, sifat Allah itu kekal, tidak terikat waktu, melampaui segala zaman. Ya. Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dibuktikan melalui perkataannya yang menyatakan, Aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Matius 28. Ya. Nah, pertanyaannya ya, apakah opung dari opungmu menyertai engkau saat ini? Apakah opung dari opungmu menyertai engkau saat ini? Tidak. Apakah bapak dari opungmu, ya, kalau ada opungmu yang masih hidup, apakah bapak dari opungmu yang tentu sudah mati, ya, menyertai engkau saat ini? Tentu tidak, ya. Karena apa? Karena mereka manusia biasa, ya. Tetapi apakah Yesus menyertai engkau saat ini? Ya, Yesus yang sudah naik ke surga 2000 tahun lebih, ya, menyertai kita saat ini. Apakah Yesus Kristus menyertai orang-orang percaya 100 tahun yang lalu? Ya.
1000 tahun lalu, ya, Yesus tetap menyertai orang percaya sedalam segala zaman. Ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang tetap eksis. Dia adalah Allah yang kekal, yang menyertai orang percaya di segala abad di dunia ini. Dia adalah Allah yang kekal. Yesus adalah Allah yang kekal. Yang kedua, buktinya apa? Ya, Allah itu maha hadir. Ya, Allah maha hadir. Dalam satu waktu yang sama Allah dapat hadir di segala tempat. Nabi-nabi tidak maha hadir. Ya. Nabi manapun di dunia ini, di agama-agama manapun, tidaklah maha hadir. Karena nabi-nabi adalah manusia. Ya. Apakah Yesus maha hadir? Ya, Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ya. Orang yang di Sri Kalang berdoa, Yesus hadir. Orang yang di Amerika berdoa, di situ pun Yesus hadir. Ya. Bahkan luar biasanya ya, dari nas yang pernah kita baca waktu Pastor Jaban itu menerangkan, ya, ketika Yesus berkata di Kapernaum, ya, di Nazaret, anak pegawai itu yang ada di Kapernaum sembuh. Yesus berkata di sini, anak yang sudah mati di sana sembuh. Luar biasa. Yesus maha hadir, Yesus juga maha kuasa. Nah, jadi ya, jemaat yang terkasih, ikutilah Yesus Kristus, bukan nabi-nabi yang adalah manusia. Ya. Sekarang ini memang sudah marah, ya, pengkultusan pendeta-pendeta. Ya, di Medan ada itu pengkultusan pendeta. Pengkultusan, kultus itu mendewakan pendeta. Ya, jadi pendetanya ini, ya, dikultuskan. Apa yang dikatakan pendeta itulah yang harus diikuti. Ya, mau bertemu dengan saudaranya, tanya dulu pendeta ini, bisa nggak saya ketemu dengan saudara saya? Ada tanahnya, ada rumahnya dijual lalu dikasih ke pendeta ini. Ya, dikultuskan sang pendeta ini. Nah, ini tidak boleh, ini sesat, ya. Ini menyamakan dengan Tuhan Yesus, tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu, ya. Kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus yang sejati, satu-satunya, karena memang Yesus adalah Allah, ya. Jadi ini jelas, ya, para mahasiswa harus jelas, ya, karena kalau ditanya, ya, karena banyak orang Kristen yang di luar sana ditanya seperti itu, kenapa kau ikut Yesus? Ya, karena Yesus bisa memberi kekayaan bagi saya, karena Yesus menyembuhkan saya, karena Yesus, ya, memberi saya berkat, ya, karena Yesus begini-begini. Wah, ya, itu nggak pas, ya, mengikut Yesus karena seperti tadi itu. Ya. Kita harus mengikut Yesus karena memang Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah pribadi kedua, Allah Tritunggal, Sang Firman yang kekal, yang terang, yang pencipta, yang sumber hidup. Itulah sebabnya kita hanya mengikut Yesus. Itulah kita harus mengikut Yesus Kristus, orang Nazaret. Ya, karena banyak di Amerika Latin namanya Yesus, ya, Yesus orang Brazil, ya, Yesus orang Spanyol, banyak nama Yesus, ya. Nah, Yesewa, ya, orang Yunani Yesewa, ya, orang Ibrani Yosua, itu semua punya arti nama Yesus. Yesus artinya Allah penyelamatku, ya. Yesus itu artinya Allah penyelamatku. Jadi Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti, Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, Yesus orang Nazaret itu yang sudah mati di kayu salib. Nah, jadi ya, ketika kita berbicara Natal, kita tidak hanya berbicara Natal, tapi kita juga harus berbicara kepada Kalvari. Ya, seperti kata pengkhotbah Pak Dr. Boksa kemarin, itu satu paket, ya. Ketika kita memaknai Natal,
kita mengingat kelahiran Yesus. Dia merendahkan diri menjadi manusia. Dia menjalani hidup diam di antara manusia, mengerti persoalan-persoalan manusia. Dan puncaknya dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan, tapi hanya 3 hari. Dia bangkit, dia hidup sekarang, menyertai kita sekarang. Dia ada dalam surga, tetapi kehadirannya diwakili oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah, Rohnya Kristus yang maha hadir, yang ada dalam diri kita. Sang Kristus itu sendiri berada di surga, tetapi kehadirannya diwakili, disertai, ya, dimanifestasikan melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Makanya dikatakan Yesus, kan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sepanjang masa melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Nah, jadi ya di sini kita melihat ya bahwa sejak kekal ya berselalu bersama-sama di surga, tetapi pada waktu itu harus ke bumi untuk menyatakan kasih Allah yang besar bagi manusia. Nah, dalam ayat 14 tadi ya, dia menyatakan penuh kasih karunia, ya, menyatakan kemuliaan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa maksudnya menyatakan kasih karunia dan kebenaran? Selama Yesus hidup di bumi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia dihina, dihujat orang, dia tidak membalas. Ketika dia ditolak, disalahpahami, dia terus melayani. Itulah maknanya Yesus menyatakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang besar, ya. Tetapi ketika menghadapi orang-orang Farisi, pemimpin agama yang munafik, Yesus mencela mereka. Di situ Yesus menyatakan kebenaran. Ya. Hai engkau pemimpin agama, bagaikan kuburan yang dicat putih, ya, kuburan yang di keramik sekarang ini. Yang kalau sekarang ini kan kuburan dicat putih di keramik, luarnya bagus, tetapi dalamnya ya orang yang jenazah, ya. Nah, seperti itu Yesus mencela pemimpin agama orang Farisi, ya. Di situ Yesus menyatakan kebenaran yang sejati, ya. Kasih karunia dinyatakan kepada orang-orang yang lemah, tetapi kebenaran Yesus nyatakan kepada orang-orang yang sudah menyelewengkan kebenaran. Pemimpin agama, mereka tiap hari baca hukum Taurat. Pemimpin agama orang Farisi, orang Saduki, tiap hari baca hukum Taurat, tapi mereka menyelewengkan itu, ya. Makanya Yesus sangat marah sekali kepada mereka, ya. Nah, jadi kebenaran ilahi membenarkan manusia yang berdosa. Kasih karunia manusia yang seharusnya terhukum binasa di neraka, tetapi diberi ampunan dan hidup yang kekal. Ya. Siapa yang pertama sekali menerima kasih karunia yang Yesus nyatakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang pertama sekali yang menerima kasih karunia yang Yesus nyatakan? Mungkin Trisan tahu ya, karena dia sering pernah dengar ya melalui khotbah YouTube, ya. Ada yang tahu? Ya. Dia tidak punya nama, ya. Tapi kita tahu, yaitu orang yang disalibkan di sebelah kiri Yesus, ya. Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus, ya. Orang yang tersalib karena dosa-dosanya, tetapi percaya, dia mengatakan, ya Tuhan, ya, kalau engkau datang untuk menghakimi, ya, ingatlah aku. Ya. Jadi dia percaya, dia mengakui Yesus yang disalib itu adalah Tuhan, adalah orang benar, adalah juru selamat. Nah, dia percaya. Dan kepada orang yang disalib di sebelah kiri Yesus, Yesus mengatakan, pada hari ini juga
engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Dialah yang pertama menikmati kasih karunia yang diberikan oleh Yesus, ya. Nah, setelah itu para murid dan kita-kitalah ketika kita nanti suatu saat meninggal, kita menerima kasih karunia masuk ke dalam Firdaus, ya. Karena Yesus ada dalam Firdaus, ya. Firdaus itu bagian dari surga, suasana surga, ya. Nah, seperti itu, ya. Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa, Anak Tunggal Allah. Yesus selama di dunia menyatakan kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Firman telah menjadi manusia, memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah di dalam ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Ini ya dampaknya yang luar biasa, akibatnya yang luar biasa. Kalau sang firman itu menjadi manusia, maka akibatnya ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini ya. Karena sang firman sudah menjadi manusia, maka orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini adalah status yang sangat istimewa bagi kita semua, ya. Jadi walaupun ya kita dilahirkan dari orang tua kita secara jasmani, tetapi ayat ini mengatakan kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dengan kuasa Allah yang diberikan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan dengan status anak-anak Allah, kita diwariskan janji-janji Allah. Jadi anak berbicara warisan, ya. Apa yang dipunyai Bapa diberikan kepada anak sebagai warisan, ya. Warisan. Nah, tidak kebetulan, ya. Saya anak bungsu, ya. Kalau dalam adat Batak, ya, itu anak bungsu itu biasanya dapat warisan yang banyak, ya. Nah, kalau kalian paham adat Batak seperti itu, ya. Nah, anak bungsu itu, ya, minimal mendapat rumah bapaknya, ya. Karena apa? Karena bapak saya ya juga seperti itu, ya. Bapak saya itu 10 bersaudara, ya. 10 bersaudara bapak saya yang sudah 3 minggu lalu dipanggil pulang ke surga, ya. 10 bersaudara. Dan rumah dari opung saya itu, ya, bapaknya bapak saya itu cuma 1, ya. Cuma 1, ya, gak banyak, hanya 1, ya. Jadi ketika opung saya Boru, opung saya Doli meninggal, ya, jadi itu turun warisan itu ke bapak saya sebagai anak bungsu, ya. Wah, tuh kakaknya ada apa ya, kakak iparnya lah ribut, ya, abangnya ribut, wah, sampai dicoret itu, ya, coret pakai cat merah itu, ya. Ini rumah bersama, ya, tidak boleh dijual, ya. Ya, sebenarnya itu sudah diwariskan ke bapak saya, suka-suka bapak saya lah, mau jual mau enggak, ya kan. Tapi ribut, abangnya ada yang ribut itu, ya, ada 1 abangnya itu ribut, dicek. Wah, waktu itu bapak saya pergi dijual itu rumah, pergi ke Batu Malang kuliah S1. Nah, tapi memang itu sudah ketetapan, itu sudah keputusan, ya. Rumah itu menjadi anak bungsu, milik anak bungsu. Itu di dalam adat Batak itu seperti itu, ya. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Itu sudah otomatis dan biasanya itu dikukuhkan melalui surat warisan dan lain-lain.
Nah, anak di sini ya itu berbicara ya anak-anak Allah. Kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya diwariskan janji-janji Allah. Yang dulu janji Allah diberikan kepada Abraham, sekarang diberikan kepada kita orang percaya, anak-anak Allah. Jadi bukan hanya janji itu bukan hanya diberikan kepada orang Israel sebagai umat pilihan dalam perjanjian lama, tapi juga diberikan kepada gereja, orang-orang percaya kita sekarang saat ini juga diberikan janji-janji Allah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita sebenarnya sudah sejajar, setara dengan orang Israel sebagai umat pilihan dalam perjanjian lama. Kita setara sebagai umat pilihan, setara sebagai anak-anak Allah, diwariskan janji-janji Allah, ya, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan kekal selama-lamanya. Nah itu, ya. Nah, jadi harus paham, ya, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, makanya ya datang siapa yang pencemburu? Iblis, ya. Karena iblis apa? Dia cemburu karena dia sudah dijatuhkan dari surga, sudah dijatuhkan ke bumi, dijatuhkan ke langit-langit, dijatuhkan ke neraka, diusir dari surga. Makanya iblis cemburu, dia kesal, dia marah sama anak-anak Allah. Wah, enak sekali ini orang percaya diberi hak sebagai anak-anak Allah, itu harusnya hakku. Akhirnya si iblis merusak, merecoki gereja, merecoki, mengganggu orang percaya, tidak senang. Nah, makanya ya, tapi syukur ya dengan status anak Allah kita bisa gampang mengusir. Hai iblis, ya engkau keluar ya, jangan buat aku takut ya. Misalnya mau ke kamar mandi takut sendirian, hai iblis, ya kau nggak bisa nakut-nakuti aku, ya kan? Ingat status kita anak Allah, mau pelayanan, mau ngapain, si iblis mau ganggu, nyangkau ya. Ada orang takut ke kuburan, oh tidak, nyangkau ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kuburan itu sebenarnya, apalagi kalau kuburan saudara kita ya, orang terdekat, orang yang kita kasihi, wah, justru di situ kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan dia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Justru kok kayaknya di kuburan itu jadi gak menakutkan ya, karena di kuburan itu ya mengingat karya Tuhan bagi orang itu. Nah itu. Tapi banyak orang kan takut di kuburan ya, takut kalau mayatnya akan bangkit lagi, takut kalau ada suara dari kuburan itu. Nah itu ditakut-takuti ya kan. Gak ada seperti itu. Nah, ya, jadi kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, ya, kita diwariskan janji-janji Allah. Janji pemeliharaan Allah sampai selama-lamanya. Janji penyertaan Yesus Kristus selama-lamanya. Ya. Jadi sebagai aplikasinya, banggalah dan sadarilah bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Sadarilah bahwa Anda menjadi anak-anak Allah bukan karena usaha Anda, tetapi karena Allah memberikan anugerah itu kepada Anda. Oleh sebab itu Anda tidak boleh sombong terhadap diri sendiri, tetapi bangga terhadap karya Allah dalam hidup Anda, ya kan? Gak boleh sombong, ya. Apa yang perlu disombongkan? Ya, kedudukan jabatan, wah saya ini apa, pemimpin DCF misalnya ya, wah saya ini donatur yang hebat, wah saya ini bendahara DCF yang besar, ya, besar. Apa itu ya, kecil itu ya, itu bahkan di hadapan Tuhan gak ada dibanggakan ya. Nah, terhadap diri sendiri kita harus matikan, tidak ada yang bisa kita banggakan, tetapi terhadap karya Tuhan itulah yang perlu kita banggakan ya. Jadi nggak ada itu posisi-posisi ketua yayasan ya, apa ketua pembina, ketua DCF, bendahara, semua ya. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan, status sebagai anak-anak Allah
bisa melayani, mengabarkan Injil ke banyak orang, ya. Itulah yang harus Anda banggakan, ya. Sama seperti Paulus, ya, ketika dia sudah diselamatkan Tuhan, maka Paulus semangat beritakan firman Tuhan, semangat beritakan firman Tuhan, ya. Para mahasiswa juga harus seperti itu, ya. Ketika sudah menyadari Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan sudah melepaskan saya dari ikatan-ikatan roh jahat, wah, saya harus semangat memberitakan kebaikan Tuhan itu, memberitakan kabar baik tentang Yesus yang sudah melepaskan saya dari ikatan roh jahat, yang sudah mengampuni dosa-dosa saya, yang sudah memberikan jaminan hidup kekal, mengalahkan kuasa maut, ya. Maka itulah yang membuat kita semangat dalam pelayanan. Jalani pembentukan selama di STTUI, kabarkan kabar baik tentang Yesus, ya. Seperti itu. Banggalah terhadap karya Tuhan dalam hidup Anda. Jangan bangga dengan apa yang menjadi posisi Anda, status Anda, apa yang menjadi yang sudah Anda berbuat. Jangan, ya. Banggalah terhadap karya Tuhan dalam hidup Anda. Nah, jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini luar biasa. Firman menjadi manusia. Bagian yang pertama, siapakah firman itu? Dia adalah pribadi yang kekal, Allah yang maha kuasa, terang, pemberi hidup. Namun firman yang menjadi raja surga itu, yang adalah raja surga itu, turun ke dalam dunia menjadi manusia, diam di antara kita, mengerti kondisi kita, bahkan pada akhirnya menyelamatkan kita manusia berdosa, sehingga kita diberi dampak menjadi anak-anak Allah. Firman menjadi manusia, dampaknya kita bisa mengenal Sang Firman. Sang Firman tahu kondisi kita, Sang Firman menyelamatkan hidup kita, Sang Firman mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, diberi warisan di bumi dan masuk ke dalam surga kelak. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Firman itu memimpin agung hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.